Halo pemirsa, apa kabar kalian? Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Sador LP dan keluarga sederhana di perantauan. Video kali ini, oh, apa kabar kalian semua? Semoga kabar baik, sehat selalu, dan dimurahi rezekinya. Nah, video kali ini saya kembali di layar HP Anda, tidak masak-masak dan tidak bersih-bersih rumah. Saya kembali kali ini yaitu seperti yang di judul, aku dilema antara iya atau tidak. Apa itu dilema antara iya atau tidak? Ya, sedikit saya cerita dulu karena aku tonton di aplikasi TokTok, Facebook, atau di berita-berita lainnya bahwa katanya Indonesia itu lagi krisis ekonomi. Ya, Indonesia katanya lagi krisis ekonomi, itu sangat berdampak sekali bagi kami atau bagi aku, bagi keluarga kecilku ini. Oh ya, pertama-tama maaf ya teman-teman, ini tanganku bergerak-gerak terus karena saya lagi di sampingnya BBL. BBL lagi tidur, saya lagi ngomong. Jadi kalau misalkan saya lagi ngomong seperti ini, saya harus mengayunnya dia supaya tidak kebangun teman-teman. Nah, sedikit dulu penjelasannya. Oke, kembali lagi ke topik antara ya atau tidak. Karena Indonesia lagi krisis ekonomi, sangat berdampak sekali bagi keluarga kecilku ini. Dan singkat cerita dulu, sebelum ada BBL, aku kerja di salah satu perusahaan. Dan jangan ke situ dulu. Pertama-tama, aku sudah menikah selama menjalani 6 tahun. Dan 4 tahun kami menantikan si BBL baru ada, dan di situ juga kami sangat diuji perekonomiannya, terutama kerjaku dan kerja suamiku, dan ada juga masalah masalah keuangan itu unsur sedikit disengaja. Kenapa disengaja ya, taulah teman-teman online yang punya suami orang Batak mungkin tahu apa maksudku, apa maksud kata yang aku bilang ini. Aku tidak mau memperpanjang itu karena nanti kalau saya perpanjang itu atau membahas itu di sini membuat saya sedih dan semakin panjang ceritanya. Saya tidak mau membahas itu di sini. Saya pengen membahas antara iya atau tidak, dan saya juga minta saran dari teman online semua. Eh, Jika ada yang berkenan mengasih saya saran atau keputusan, biarkan nanti saya akan membaca keputusan apa yang saya buat, tapi saya minta saran atau ide dari teman online semua untuk memutuskan antara ya atau tidak. Nah, oke, kembali ke topik. Eh, Kami lagi krisis ekonomi dan memang suami saya kerja, cuman kami kan punya cicilan, jadi kalau ada cicilan harus dibayar dan sudah lama menunggak, untungnya itu tidak ke bank. Itu sebenarnya antara masih saudara, cuman yang namanya utang tidak ada bersaudara ya teman-teman, ya utang-utang. Oke, singkat cerita, kami juga udah lama tidak bayar itu cicilan, jadi aku merasa kayaknya
Itu kalau misalkan cuman suami saya doang yang kerja, tidak akan bisa terbayarkan itu utang. Karena saya sudah tahu jumlah nominal gajinya tiap bulan, cuman cukup buat makan kami sehari-hari. Oke, terus intinya saya mau kerja. Cuman kalau saya kerja, pasti yang jagain BBL tidak ada teman-teman. Pastinya saya butuh baby sister. Kalau saya menyewa baby sister, saya akan bayar double. Satu uang makan dan satunya lagi gajinya. Sedangkan saya belum punya uang buat bayar itu. Dan saya punya saudara adik kandung, dia juga sudah menikah dan statusnya juga masih menunggu, belum dikaruniakan anak. Jadi saya kepikiran apakah saya akan mengasih BBL ke adik saya ini untuk bantu saya mengasuhnya. Toh juga adik saya ini kan di rumah tidak bekerja. Apa salahnya saya kasih titip BBL ke dia supaya saya bisa kerja dan hmm, bayarnya juga tidak double. Nah, saya cuman eh, ngasih belanjanya BBL. Sebenarnya sih sedikit saya sudah eh, apa namanya cerita sama adik aku ini bahwa aku mau ada kepikiran bahwa BBL mau aku kasih ke dia buat bantu aku mengasuh dan dia juga menyetujuinya dengan syarat uang belanjanya BBL harus kami yang menanggung. Ya secara pribadi juga iya dong, haruslah secara kami juga orang tuanya kan. Nah, dan saya juga merasa tenang kalau misalkan saya kasih ke dia yang mengasuh karena masih adik saya sendiri. Itu bisa dibilang anaknya dia juga. So, pasti merawatnya juga seperti saya merawat anak saya ya kan teman-teman. Nah, oke. Tapi ada di pikiran saya seperti ini. Kalau misalkan saya kasih titip pada saya dan aku kerja, yang aku pikirkan itu jika nanti aku jadi menitipkan BBL ke adik saya itu, apakah nanti BBL betah tinggal di sana sama tantenya? Apakah nanti dia tidak rewel? Apakah nanti dia mencari saya ibunya ketika nanti dibutuhkan? Eh, dan saya juga tidak bisa langsung cepat datang ke sana karena jarak antara tempat tinggal kami sekarang sama tantenya itu sangat jauh. Bisa dibilang itu perjalanannya 6 jam itu melalui tol ya teman-teman. Kurang lebih segitulah. Kalau misalkan amit-amit cabang bayi terjadi sesuatu atau si BBL sakit atau si BBL merindukan ibunya, nanti saya tidak bisa cepat gercep datang ke sana karena jauh. Itu yang satu. Yang kedua, nanti kalau misalkan saya kasih ke dia, saya tinggalin BBL ke adik saya, ternyata adik saya tidak nyaman tinggal di tempat itu. BBL tidak nyaman tinggal di tempat itu, sedangkan saya sudah ada kerjaan. Pasti jadi ribet ya teman-teman. Dan yang ketiga, apa ya? Yang aku pikirkan sekarang, ada nggak dampak ke BBL
kalau misalkan saya kasih ke adik saya untuk diasuh, jadinya dia itu jadi kurang mendapatkan peran, mendapatkan sosok seorang ibu. Saya langsung ke situ pikirannya teman-teman. Saya kepikiran begini, secara pengalaman saya ya sebagai ibu kan dulu juga saya pernah jadi anak ya. Jadi eh, cermin yang saya dapatkan di keluarga saya tentang status anak seperti apa itu sangat-sangat aku bilang kurang teman-teman, karena peran seorang ayah aku itu dibilang hmm, kurang lah. Eh, Dulu aku sangat kurang mendapatkan peran seorang ayah. Jadi saya pernah merasakan yang nangis gara-gara dimarahin orang tua atau apalah itu masalah sepele jadi kayak anak gitu kan. Jadi saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau BBL mengalaminya seperti itu. Cuman yang kupikirkan lagi, kalau misalkan aku nggak kerja dengan perekonomian seperti ini, lama-lama BBL juga nanti kekurangan hmm, kekurangan apa namanya, gizi atau kekurangan kebutuhan lah yang seperti yang semestinya dibutuhkan bayi teman-teman. Dan sekarang aja aku merasakan aku sudah mengirit pempes, aku sudah mengirit susu buat dia supaya bisa tercukupi. Makanya saya sekarang lagi dilema teman-teman. Kalau misalkan saya kasih BBL ke tantenya, saya akan BBL jauh dari dia, dan BBL juga jadi kurang sosok seorang ibu. Kalau misalkan aku bertahan yang menjaga dia, dan aku juga bertahan biarkan suami yang cari nafkah, kasihan dianya yang ujung-ujungnya nanti pelampiasan aku itu jadi aku takutnya seperti itu teman-teman, karena aku merasa semenjak aku nggak kerja, semenjak aku mengalami seperti ini, emosiku tidak terkontrol, dan pola pikirku juga nggak bisa ku kontrol. Jadi mumet aku jadi teman-teman. Nah, mungkin seperti apa? Mungkin oke teman-teman, eh, apa namanya? Sekian dulu cerita saya, dan tolong jika ada yang berkenan mengasihkan saya saran di masalahku ini, saya akan siap menerimanya, dan saya akan pertimbangkan juga. Terus bagi teman-teman semua, mohon maaf, ini sebenarnya saya tidak mau bikin kontroversi, saya cuman minta saran atau ide dari teman-teman online semua, karena saya pengen minta saran, saya pengen minta pola pikir teman-teman semua, gimana caranya mengambil keputusan ini tersebut antara ya atau tidak. Karena aku pribadi juga merasakan
sangat-sangat susah mengambil keputusan ini. Semoga nanti teman-teman online semua kalau ada yang berkomentar atau ada yang kasih saran-saran, hubungan dengan saran kalian itu nanti saya bisa mengambil keputusannya dan perekonomian kami juga semakin membaik dan tolong buat teman-teman semua doakan kami ya supaya ekonomi kami membaik atau stabil. Dan terima kasih juga sudah menonton video saya ini dan jangan bosan-bosan menonton video saya supaya saya juga rajin bikin videonya teman-teman. Dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.